Kita meningkat kepada acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kelima. Adapun acara yang kelima yaitu acara Mau'idah Hasanah atau Hikmah Maulid. Mau'idah Hasanah yang pertama, insyaallah Fadilatul Kiram wal Muhtaram Al Ustaz As'ari Jakaria fal yatafaddal wa ilaihil maskura. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala azza min qa'ilin karim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ila wa man ya'ba ya Rasulullah. Wa man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man asani faqad abah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil hadirin wal hadirat, wabil khusus para guru-guru kita yang terutama ada Al-Mahbub Ustaz Haji Hamid, Al-Mahbub Ustaz Mukhtar dari Condet, Al-Mahbub Ustaz Haji Iwan Hamdi dari RW2, Ustaz Haji Zakaria pengurus Masjid Nurul Hilal, para guru-guru lainnya dan juga para tokoh masyarakat. Ada Bapak RW kita, Bapak Kustanto, dan juga ada Komandan Komplek yang sudah kita kenal sejak dulu, Bapak Haji Amrat, dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya, jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, adik-adik dan anak-anakku yang kami sayangi. Insya Allah keseluruhannya pada malam hari ini mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji rasa syukur. Kenapa? Yang terutama kita masih bisa menghadiri undangan yang mulia dalam rangka haflah imtihan dari Maulid Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa setiap tahunnya, bukan hanya sekali dua kali, bahkan beberapa kali. Umur kita sekarang udah berapa tahun? Tahun yang rata-rata umur 5 tahun, 50 tahun. Selama 25 tahun rajin menghadiri Maulid. Berapa kali dalam 1 tahun? Ya, di RW 3 aja udah berapa tadi itu? Belum RW 1, belum RW 2, belum dan RW lainnya. Kalau
setiap tahun di lingkungan RW udah berapa banyak demikian rupa yang kita hadiri, kita jumlahin keseluruhannya kali 25 tahun, Masya Allah, udah seabrek-abrek dalam rangka menghadiri haflah Maulid Rasul yang sangat kita cintai. Selamat datang guru kita Al-Mamdu Ustaz Mansur Musa dari Jawa Barat, dari Karawang, Jawa Barat. Pantan Allah betul hayati, amin. Hadirin yang berbahagia, kenapa saya berdiri di sini? Saya akui agar supaya kita di Rawajati seperti ayam jago yang mempunyai jalu. Tahu jalu? Biar ada tegilnya Rawajati. Ya, biar ada tegilnya. Kalau nggak ada diri sepi, berarti Rawajati nggak ada tegilnya. Lebih-lebih ini 03. Ini yang penting buat kita, biarin dah. Ayam jago jengger lebar nggak apa-apa dah. Tahu nggak ayam jago jengger lebar? Digebrak sama yang si pendek, kabur. Insya Allah. Walaupun jengger lebar mulai lumayan, insya Allah lumayan, mudah-mudahan. Harapan kita semua, kunjungan kita hadir di majelis yang mulia ini adalah yang pertama dalam rangka membina jati diri kita agar menjadi karakter umat Nabi kita Muhammad yang sejati. Jadi kita sebagai muslim harus ada ciri khas sebagai pecinta daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan beberapa tahun kita hadiri maulid nggak ada karakter kita sama sekali. Ya, ini karakternya bagaimana ciri khas kita sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya harus tegas dengan masalah hak dan batil. Itu karakter yang pertama. Kita sebagai muslim ingin dianggap sebagai pecinta baginda Nabi kita Muhammad harus tegas permasalahan yang hak dan yang batil. Yang hak kita bilang hak, yang batil kita bilang batil. Artinya masalah ibadat yang wajib kita bilang wajib, masalah yang sunnah kita bilang sunnah. Yang meninggalkan ibadah orang yang dimurkai oleh Allah, itu tetap kita bilang orang yang meninggalkan ibadah adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barang-barang yang haram itu keseluruhannya adalah batil. Zaman dulu ada orang tuanya haji, anaknya main judi, dilaporin sama tetangganya, Bang Haji, anaknya main judi lebih kali, haram. Pulang dimaki-maki anak, lu jangan kerjain lagi kerjaan. Besok itu anak main lagi, menang. Bang Haji, anak main judi menang, alhamdulillah. Main kan judi-judi juga. Kenapa jadi begitu? Nih, ini namanya iman kita sebagai muslim, iman toge, gimana aja nemplok. Baru dikasih menang sekali, baru ragu. Kebetulan kita lagi nggak masak. Ini berarti nggak hak kita. Contoh sejarah baginda Nabi kita Muhammad. Tatkala beranjak dewasa, ketika itu dipelihara oleh amiknya Abu Thalib. Orang-orang kufar Quraisy sedang menggebu-gebu mencari baginda Nabi kita Muhammad, anak baru kemarin. Sok banget urusan. Pada mau mengajak kita beriman kepada Tuhan, Masya Allah. Datang ramai-ramai menghadapi Abu Thalib. Tarik Muhammad, mana Muhammad? Kata Abu Thalib, lo nyari Muhammad, lo langkain dulu gue. Abu Thalib kan pada saat itu belum
selamanya kalau menurut sejarah belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Zahiriyah. Kemudian digambarkan orang-orang kufar Quraisy kepada pamandak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, kalau Muhammad keponakanku mau jadi seorang pemimpin, kami angkat jadi pemimpin. Kalau keponakan Muhammad ingin menjadi orang yang terbesar gajinya, kami tinggikan, berapapun harganya diminta, kami akan bayar. Kalau keponakan ingin perempuan yang cantik, saya suruh beli berapa bidadari cantik yang ada di kota Mekah, pilih. Kira ada sebagian mengatakan, kalau memang kamu ingin tukar keponakanmu dengan seorang pemuda yang sangat ganteng, ya akan kubelikan, tapi Muhammad berikan kepada kami. Maksudnya apa? Asalkan Nabi kita Muhammad meninggalkan amanah dakwahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamannya sampai kepada Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Wallah ya amin. Law syamsa ala yamin wal qamara ala yasari an atruka hadal amra la atruku hatta yuzhiru Allah au uhlika dina. Hai paman bilang kepada mereka, seandainya mereka mampu untuk meletakkan bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, untuk meninggalkan agama Islam, untuk berdakwah kepada yang lain, untuk beriman kepada Allah, tidak akan aku tinggalkan sehingga Allah memenangkan diriku atau aku dibinasakan oleh mereka. Itu yang dihadapi al-gojo. Ini tegas bagi Nabi kita Muhammad SAW. Makanya sebelum kita bertindak tegas, kita harus tahu dulu sifatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang empat, tertanam nggak di dalam diri kita sebagai muslim yang menyatakan dirinya cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad. Yang empat itu, yang pertama adalah sidik. Bisa dikatakan Muhammad sidik. Nabi kita Muhammad adalah hamba yang terpuji karena sifatnya jujur. Amanah, Muhammad amanah. Nabi kita Muhammad terpuji karena sifatnya amanah. Tabril, bisa dikatakan Muhammad tabrik karena Nabi kita terpuji karena sifatnya tabrik, menyampaikan, tidak akan menyembunyikan sesuatu yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil. Dan yang keempat, sifatnya fatona, cerdik, pandai, cerdas, bijaksana. Muhammad fatona. Nabi Muhammad dipuji Allah karena sifatnya cerdas. Masya Allah. Suatu ketika baginda Nabi kita Muhammad diteror dengan beberapa kelompok kufar Quraisy. Terornya mudah. Dia minta damai. Mereka orang-orang kufar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab minta damai. Kami kita ribut dulu sama saudara yang nggak pantas, sama orang tua nggak pantas, sama paman sama uang nggak pantas, damai. Apa dikatakan oleh mereka orang kufar Quraisy? Begini aja nama. Cara kita begitu. Ya, ini nyembah Tuhan Anis tahun, Ani nyembah Tuhan Anis tahun. Kan itu damai. Jadi tenang umat semuanya. Ya. Ani nyembah Tuhan Anis tahun, ini nyembah Tuhan Anis tahun. Tapi apa turun firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu.
Katakan oleh Buya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan kamu, dan kamu juga gak boleh menyembah Tuhan kami. Sekarang, mulai sekarang. Wa antum abiduna ma'bud, dan kamu juga jangan menyembah Tuhan kami, dan aku juga tak bakal menyembah Tuhan kamu. Wa la ana abidun ma'abatum, dan aku sampai nanti nggak bakal menyembah Tuhan kamu, dan kamu juga jangan sampai menyembah Tuhan kami. Yang akhirnya lakum dinukum waliyadin. Agama kamu silakan. Aku tetap melaksanakan perintah Allah yang merupakan agama kami yang telah kami lakukan, dari agama Islam. Tegas. Ini kita bagaimana? Mau tegas dengan bini, mau tegas dengan anak, barangkali mau tegas dengan menantu, barangkali mau tegas dengan cucu, untuk melaksanakan amanah Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita jaga wanti-wanti keluarga kita. Apa yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad melalui firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, yang betul-betul imannya yang senantiasa ditingkatkan, agar imannya menjadi iman yang istiqomah. Sering saya katakan iman yang istiqomah. Tanda iman datar, tapi kalau udah istiqomah, setiap saat naik. Semakin banyak ibadahnya, semakin banyak kewajiban yang dilakukan, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kuat dia punya iman. Semakin tambah ibadah yang wajib diperintah, yang sunnah pun dilaksanakan. Ini namanya taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi kita Muhammad sebagai Rasul. Yang seharusnya supaya kita nggak capek nanti sudah tuanya menghadapi anak dari kecil, harus kita ajarkan dan kita beri contoh untuk pelaksanaan ibadah lebih dahulu. Kalau sudah terbiasa di rumah, insya Allah tinggal kita tingkatkan pelajaran pendidikannya. Apakah pendidikan agamanya atau pendidikan umumnya? Karena dua-duanya penting. Pendidikan umum bisa juga untuk dunia dibawa ke akhirat. Kalau pendidikan akhirat juga bisa untuk dunia dan akhirat. Kalau memang segala dasarnya adalah baik sesuai dengan tuntunan ajaran Allah dan ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karakter umat baginda Nabi kita Muhammad memiliki ciri khas. Yang berikutnya adalah harus mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama muslim. Bukti kita menyayangi mereka dan mereka menyayangi kita, hendaknyalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya saling tolong menolong antara kita tentang kebaikan. Bagaimana tentang ibadah saudara kita, mereka juga lihat bagaimana tentang ibadah kita. Bagaimana tentang keadaan ekonomi saudara kita, kita juga mereka lihat bagaimana tentang ekonomi kita. Saling tolong menolong tentang kebaikan-kebaikan.
Sama juga dengan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Ini kalau nggak ada dasar tolong menolong antara kita, barangkali nggak semulia ini. Kalau memang ada orang yang mempunyai ikhlas hatinya untuk mentasarufkan, membelanjakan harta kekayaannya demi Maulid Nabi kita Muhammad SAW, berapa juta pun dia akan berikan. Kalau ada. Besok istirahat yang lainnya tanya. Ini dasar kita saling tolong menolong dengan kebaikan terwujudkan. Peringatan dan perayaan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya sedekah, dengan adanya zakat, dengan adanya infak, ini wujud daripada rasa kasih sayang antara kita dengan kita. Secara umumnya antara si miskin dan si kaya. Karena saling menunjang, yang kaya yang memberikan, kalau yang si kaya yang memberi kepada yang si miskin, insya Allah si miskin juga memberikan sesuatu. Bukan kita memberikan uang, dia juga memberikan uang. Tapi yang diberikan apa? Pendekatan diri kepada Allah, ucapan terima kasih, didoakan kita semuanya. Akibatnya rezeki yang kita miliki adalah rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Dan jangan sekali-kali kita saling menolong dengan perbuatan-perbuatan yang dosa, dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang dicegah oleh agama. Karena perbuatan tersebut adalah merusak kepribadian kita sebagai manusia, baik bangsa Indonesia apalagi umat Nabi kita Muhammad SAW sebagai agama Islam. Allah karim, kita bisa menghadapi perkembangan zaman luar biasa. Kita lihat di televisi banyak kejadian-kejadian yang sangat serius yang menjadikan kemerosotan moral perkembangan akhir zaman. Ada anak membunuh orang tua, ada orang tua membunuh anak. Ini nilai daripada agamanya merosot lantaran hawa nafsu yang utama. Makanya ummatul khotoya, yang keladinya dosa yang paling utama adalah hawa mutabak. Senantiasa memperturutkan hawa nafsu, sehingga ambisi kita adalah ambisi yang gak normal. Ambisi bukan karena Allah dan karena Nabi, karena ambisi karena dunia. Masya Allah, luar biasa. Boleh saja kita menuntut rezeki yang banyak, tapi harus kita niatkan rezeki yang kita tuntut, yang kita hasilkan dari hasil yang halal, kemudian kita tasarufkan kepada di jalan Allah, kepada yang benar. Jangan rezeki yang kita kumpulkan banyak untuk dibanggakan. Ini berlebihan, arti berlebihan menyimpang dari real agama, atau menolong perbuatan-perbuatan yang tidak sehat. Nah, ini penting buat kita dalam rangka membina karakter umat baginda Nabi kita Muhammad terhadap kita masing-masing. Harus wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al ismi wal udwan. Yang berikutnya adalah kita harus tingkatkan dan kita buktikan bahwa kita adalah seorang yang betul-betul mempunyai ciri khas cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perintahnya, dan kita tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita taat kepada baginda Rasul segala perintahnya.
dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah sifat-sifat orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini menjadi karakter yang utama karena merupakan pilihan Nabi dan juga pilihan Allah. Orang-orang yang mulia adalah orang yang bagaimana tingkat ketakwaannya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal antara kita dengan kita. Dari seluruh dunia yang dibentuk, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana cara bentuk untuk membina diri kita menjadi orang yang takwa? Tentu kita harus rajin menuntut ilmu agama dari dasar. Sebelum bisa membaca Al-Quran, belajar dulu untuk bisa membaca Al-Quran. Sesudah bisa pandai membaca Al-Quran, mengaji, dan kita kaji, kita tingkatkan penafsiran dari Al-Quran dan terjemahnya, atau terjemahnya dan tingkatkan dalam penafsiran. Kemudian kita laksanakan apa yang ada tersurat dan tersirat dalam firman Allah itu, yang harus kita junjung tinggi sebagai amanah dari baginda Nabi kita Muhammad adalah untuk menghidupkan pribadi kita menjadi muslim yang sejati, yang tidak menyusahkan masyarakat. Ini penting buat kita dalam rangka untuk meningkatkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Tidak hanyalah kita rajin, yang terutama adalah menjadi orang yang selalu mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan kita pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dicinta oleh baginda Nabi kita Muhammad. Pergaulan kita begitu juga, mencari nafkah juga begitu juga, sifat bicara kita juga begitu, niat kita juga begitu. Kalau orang yang sangat beruntung di sisi Allah dan juga diutamakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi kita bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku sedunia akan masuk ke surganya, illa man aba. Kila ya Rasulullah wa man ya'ti. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Jawab baginda Nabi kita Muhammad, atau ali dakhala. Orang yang takwa, orang yang takut kepadaku, orang yang taat kepadaku adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak mau mengikuti aku, orang yang ingkar, yang maksiat, yang jauh dariku, gak mau menurut apa ajaranku, aman dari Allah, ini dia orang-orang yang gak mau masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya harapan, ya, dengan penuh tulus dan ikhlas kita hadir di majelis yang mulia ini, akan terbina jiwa kita menjadi karakter-karakter umat yang sejati bagi Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.